warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Dengan saya Hidayatul Karimah dari SDN 1 Landasan Ulin Timur. Dengan saya Rizka Yuliana dari SDN 1 Loktabat Utara. Dengan saya Nia Elvira Safitri dari SDN 5 Samsudinur. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sesuai kesepakatan kita hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Rizka dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi kali ini. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi pengamatan saya, yaitu apakah Ibu Rizka sudah memiliki keterampilan kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya apakah Ibu Rizka sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan coaching ini Ibu Rizka menerapkan alur menggunakan model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, itu semua yang akan menjadikan rubrik acuan saya dalam mengamati coaching Ibu hari ini. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Kalau begitu, sebelum Ibu melanjutkan kepada kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kira-kira potensi yang ingin saya kembangkan itu ingin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan mengarah dengan teknik rasa Bu. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari kompetensi yang Ibu katakan tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Sepertinya saya ingin mengembangkan di mendengarkan aktif Bu, supaya bisa menggali coaching agar menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke, baik Bu. Itu adalah salah satu kunci untuk menggali lebih banyak dari seorang coach. Nah, pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian tolak ukur bagian mana nih untuk ketercapaian yang ingin dituju dalam percakapan nantinya? Bahwa nanti akan menerapkan alur Tirta Bu. Nah, alur Tirta ini akan saya terapkan secara runtun. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coaching agar bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses tadi bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana Bu, sudah siap? Siap Bu, terima kasih. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Ibu Rizka, apa kabar? Baik Bu Nia, ada apa nih Bu Nia? Kok kayaknya kurang bersemangat dan agak lesu? Iya Bu Rizka, saya merasa kewalahan dalam manajemen waktu dalam mengajar. Oh begitu. Jadi kira-kira apa nih yang membuat Ibu tidak bisa memanajemen waktu? Iya Bu Rizka, saya merasa keteteran dalam mengajar karena mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bu Rizka. Oh, jadi Ibu agak keteteran ya Bu ya? Iya. Hal apa nih yang membuat Ibu tidak bisa memanajemen waktu dan mengajar? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya, saya merasa anak-anak di kelas saya tertinggal pelajaran Bu. Kemudian tidak sepenuhnya juga saya berhadir di kelas.
saya menyiapkan pembelajaran juga tidak tersampaikan. Jadi kurangnya interaksi Bu dengan anak-anak di kelas saya. Oh, jadi kurangnya interaksi ya Bu ya antara Ibu dan anak-anak murid Ibu. Menurut Ibu nih, apakah ada hal yang lain yang untuk memperbaiki hal tersebut tadi? Saya ada terpikir sih Bu untuk membuat jurnal mengajar setiap kegiatan saya, dan yang paling penting saya juga harus bisa mengatur waktu saya dengan baik. Oke, kira-kira dengan ide yang Ibu sampaikan tadi nih, apakah dapat merubah Ibu untuk dapat memanajemen waktu dalam mengajar dengan baik nih Bu? Iya, saya rasa itu solusi saya untuk dapat manajemen waktu Bu dalam membuat jurnal agar kegiatan saya dalam pembelajaran kelas lebih terarah Bu. Oh, bagus. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bisa nggak Ibu ceritakan kembali apa yang Ibu lakukan? Saya akan membuat jurnal kegiatan mengajar saya, kemudian saya akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran di kelas lebih optimal Bu. Oke, jadi begitu ya Bu. Bagus sekali Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah bisa loh menyelesaikan masalah sendiri. Dan Ibu tadi perlu dicoba ya Bu ya? Iya Bu, nanti akan saya buat. Iya. Kira-kira nih Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan membuat jurnal kegiatan mengajar saya mulai besok Bu, dan akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oh, lalu siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu? Kira-kira Bu Antik Bu, karena beliau itu dalam kegiatan mengajar itu selalu membuat jurnal Bu. Saya akan belajar dari beliau. Oh, bagus Bu, nanti Ibu bisa sharing dan berkolaborasi ya bersama Ibu Antik. Ya Bu, saya akan berkomunikasi dengan beliau. Ya, saya yakin sekali Ibu bisa menjalankan dengan baik. Good luck ya Ibu Nia ya. Ya Bu, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, bagaimana nih perasaannya Ibu Nia sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Bu sekarang setelah berdiskusi dengan Ibu dan mendapatkan solusi. Ya, kalau begitu saya kembali ke Alhamdulillah ya Bu. Saya senang sekali juga Ibu Nia dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ya Bu, siap. Nah, kalau begitu saya kembali ke kelas ya Bu, karena sudah jam istirahat. Terima kasih kepada Bu Rizka sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Nia ya. Tetap semangat ya. Selamat Ya, siang. selamat siang Bu Rizka. Baik, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini, saya ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan ini, bolehkah saya menanyakan beberapa hal Bu? Iya Bu, silahkan. Oke, yang pertama nih, setelah selesai melakukan proses coaching, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu ketika melaksanakan coaching tadi? Ya Bu, menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Oke, lalu apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena tadi saya sudah menentukan tujuan dari percakapan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan coaching, lalu kami tadi membuat rencana aksi untuk kedepannya Bu, dan bertanggung jawab serta berkomitmen terhadap yang akan dilakukan kedepannya Bu. Oke, bolehkah nih saya ingin menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silahkan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Ibu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian. Sepertinya sudah terlihat nih tujuan percakapan. Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching dan sampai pada rencana aksi juga tanggung jawab. Berikutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang hasil pengamatan saya? Oh iya Bu, saya sependapat dengan pendapat Ibu dari hasil pengamatan Ibu. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Apa ya Bu ya? Ini begini ya, menurut saya masih ada hal-hal yang harus Ibu kembangkan. Misalnya dalam hal memaksimalkan present atau kehadiran penuh kepada coaching, yang sebetulnya
Kalau merujuk kepada standar kompetensi inti coaching, seharusnya ibu waktu itu bisa lebih fokus dalam mendengarkan saat coaching mengungkapkan permasalahannya. Nah, jadi kedepannya menurut saya ibu dapat memusatkan kehadiran penuh. Alangkah baiknya ibu dapat melakukan mindfulness dulu terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian dari diskusi ini, apakah sudah terbayang oleh ibu untuk bisa meningkatkan lagi performa ibu ke depannya? Oh iya Bu, terima kasih atas masukan dan saran dari Ibu. Untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi tentang present atau kehadiran penuh ya Bu, saat berdiskusi dengan coaching nanti. Oke Bu, setelah ini menurut ibu siapa nih yang kira-kira dapat membantu ibu dalam meningkatkan kompetensi coaching ini? Menurut saya sepertinya kepala sekolah Bu, yang akan membantu saya mengembangkan keterampilan coaching ini. Baik, apa yang ibu sampaikan tadi di awal, penilaian ibu tentang performa ibu sendiri, menurut saya memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya tadi. Yang paling penting dari proses tadi, ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, secara gambaran umum dari catatan saya, tadi ibu bersama coaching sudah melakukan kegiatan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa ya Bu, jempol buat ibu. Kasih Bu. Nah, yang terakhir dari proses coaching yang telah dilakukan, kira-kira apa yang ibu dapatkan dalam proses tersebut? Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya Bu ya, untuk menerapkan alur Tirta ini dalam proses coaching. Dan juga mungkin masukan dari Ibu tadi, saya akan lebih lagi untuk menerapkan present untuk kedepannya. Iya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu, itu tadi adalah proses yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk kita semua ya Bu. Ya Bu, amin. Terima kasih. Kita akhiri ya Bu kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Iya.